bisa di sana seperti itu jadinya ya. Jadi sekilas tentang Chandra Asri, kemudian mungkin saya share materi, mungkin karena waktunya 1 jam ya ini Bu Perwita ya. Ya Pak, untuk 1 jam pemaparan materi, terus nanti potong 40 menit tanya jawab, Mas. Baik, baik. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Ini mungkin saya nggak akan sharing banyak tentang Chandra Asri, cuma apa yang bisa berguna buat adik-adik semua mungkin coba saya akan sharing di sini. Jadi Chandra Asri sekarang sebenarnya sudah usianya 30 tahun, hampir 30 tahun ya. Jadi slide show-nya. Usianya hampir 30 tahun sekarang Chandra Asri. Untuk produksinya itu dimulai tahun 92-93. Jadi produk kita itu sebenarnya biji plastik ya. Jadi biji plastik itu untuk keperluan industri otomotif, untuk keperluan industri packaging seperti itu. Jadi banyak downstream yang akan pakai di industri plastik setelah Chandra Asri produksi bijinya seperti itu nantinya. Ini journey-nya. Jadi sekarang dari 92 sampai 2019 ya, ini sebenarnya harusnya 2022 karena belum audit. Nah ini kita sudah melakukan banyak ekspansi juga di sini, mungkin kita skip aja. Facilities. Nah ini kalau plan kita sekarang punya di Cilegon, kita punya di Bojonegara itu juga di area Serang, kita punya pipa 30 kilo jauhnya, kemudian di Surabaya juga punya warehouse. Nah ini mungkin tidak terlalu relevan. Nah ini, jadi sekarang itu kalau kita lihat struktur hidrokarbon ya, kita punya crude oil di sini, kemudian kita punya refining plant, kalau istilahnya refinery kalau kita bilang. Nanti dari refinery itu akan produksi diesel macam-macam sampai nafta. Salah satunya yang diproduksi nanti nafta. Nah, di Chandra Asri sekarang kita ambil salah satu produk ini, nafta ini, kita ambil nanti kita proses ke nafta cracker seperti itu. Nanti kita ada ethylene, ada propylene, ada pygas, crude C4 seperti itu. Nah, pygas ini sebenarnya kalau kita bilang BBM produk, nanti kalau kalau kita tidak punya downstream plant, kita tidak punya MTBA atau sepertinya, kita akan jual ke Pertamina untuk dijual sebagai BBM ya, nanti di blending. Tapi karena kita proses lebih lanjut, jadi sekarang kita coba proses ini jadi produk-produk yang lain. Nah ini singkatnya secara proses ya. Jadi di Chandra Asri kita punya ethylene cracker unit. Kemudian kita bahan bakunya kondensat itu dari pengeboran pengeboran gas, nanti ada kondensat juga. Kemudian dari refinery kadang juga ada kondensat juga. Nah ini kita ambil, kita crack di sini. Naphtha ini dari refinery, LPG ini juga dari refinery biasanya. Jadi kita feedstocknya punya 3 ini bahan baku. Kemudian kita olah dari ethylene cracker unit. Kita punya produk ethylene, kita punya PFO. PFO itu pyrolysis fuel oil, jadi semacam fuel tapi lebih berat ya. Kalau refinery punya diesel, kita punya pyrolysis fuel oil. Kemudian ada C4, ada propylene, ada pygas. Nah, dari produk-produk ini kemudian langsung kita olah di plant kita sendiri-sendiri. Jadi kita punya LLDPE plant, kita punya HDPE, kita punya LLDPE juga. Jadi ini bisa kita katakan polyethylene plant ya.
atau polyethylene pabrik. Nah, ini nanti hasilnya akan polyethylene sama polypropylene. Jadi kita punya apa namanya customer juga yang nanti akan diolah menjadi kayak dashboard mobil, kayak packaging seperti itu, dan plastik-plastik lainnya. Kemudian kita punya SMI ini di Bojonegara, plannya ini mengolah styrene monomer ya. Jadi kita punya plan di sana juga. Kemudian ada butadiene juga. Jadi crucifor, butadiene, propilene kita olah ke polypropilene juga. Nah, yang hijau-hijau ini baru Pak, Bapak Ibu, adik-adik, ini yang hijau ini baru selesai 2-3 tahun kemarin dan sekarang sudah beroperasi. Dan sekarang kita juga ada SRI atau styrene rubber ya. Jadi untuk produksi ban atau karet-karet kita hasilkan dari styrene rubber ini. Jadi kalau kita lihat semua produk yang kita gunakan, mobil, ban, plastik, itu ternyata dari minyak bumi gitu. Jadi, nah disitulah teknik kimia sebenarnya fungsinya membuat proses ini untuk menghasilkan produk tertentu. Makanya nanti di skripsi mungkin akan ada tugas dari salah satu yang membuat desain plan ya, misalkan etilen dari etilen dan apa menjadi produk apa. Nah, inilah nanti gambaran besarnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nanti adik-adik kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya, mungkin Bu Tuti, Bu Perwita kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin kalau masalah theoretically saya yakin adik-adik ibu-ibu udah tahu ya, cuma mungkin apa yang bisa saya sharing di sini untuk sebagai bekal di nanti dunia kerja, mungkin nanti saya langsung sharing saja ya. Jadi ini adalah sampel block diagram di ethylene plant. Kalau kita lihat proses ethylene plant, nanti adik-adik kalau ada pertanyaan bisa langsung. Jadi ethylene plant ini sudah kita naikkan kapasitasnya sekarang dari 600 ke 820 atau 860 kPa. Jadi kalau kita lihat sekarang bisa kita lihat yang existing itu yang sudah ada, kemudian yang merah ini yang baru. Jadi prosesnya naphtha, kemudian kita cracking, kita turunkan suhunya, kita quench namanya, diturunkan suhunya secara cepat. Kemudian gasnya akan kita kita kompresi, di sini namanya CGC, cas gas kompresor. Kemudian kita masukkan ke chilling train. Chilling train ini adalah pendingin ya, kalau istilahnya kulkas. Jadi kalau kita punya minyak bumi itu secara prinsip untuk membuat pemisahan, kalau di teknik kimia mungkin bisa kita katakan reaksi ini ya, cracking. Cracking itu memecah minyak bumi jadi hal-hal yang lain. Ini yang dilakukan refinery, yang dilakukan petrochemical hulu sama sebenarnya. Jadi minyak bumi itu kan rantai karbonnya banyak, C1 mungkin sampai C berapa ya, C10 atau C20. C12. Nanti di cracking dengan temperatur tinggi, kemudian dengan cepat supaya tidak mecah-mecah lagi itu langsung didinginkan seperti itu. Nah, ini chilling train ini berfungsi untuk mendinginkan produk-produk etilen, karena etilen itu untuk jadi liquid kita harus membuatnya temperaturnya sedingin mungkin, atau di istilahnya itu di kalau istilahnya itu kita buat di fase liquidnya. Kalau ini kan ada vapor pressure kalau di simulasi. Nah, kita coba ke fase liquid. Ini temperaturnya sekitar chilling train system ini minus 180 derajat Celcius. Nah, kemudian di chilling train ini kita akan pisah-pisahkan demethanizer, deethanizer, depropanizer, debutanizer. Jadi D itu hanya penghilangan ya. Jadi kita hanya menghilangkan etan, metan, kemudian propan, butan. Jadi nanti C1 sampai C4-nya kita hilangkan satu-satu, kita ambil satu-satu seperti itu. Nah, mungkin di sini
yang perlu apa namanya sebagai informasi tambahan. Jadi mungkin nanti adik-adik ada yang bekerja di industri kimia atau petrochemical. Jadi kalau ada ekspansi ini, jadi ceritanya yang merah ini sudah diekspansi. Jadi kalau kita lihat di ekspansi ini apa namanya, dengan menaikkan kapasitas hampir 30%, capacity 30%, tidak harus semua alat itu ditambahkan seperti itu. Jadi kalau apa ada seperti Quench Tower atau gasoline fractionator itu cukup di apa namanya cukup eh, dirubah tray sizingnya ya. Nah ini mungkin ada sedikit gambarannya. Adik-adik udah belajar menara destilasi ya? Saya yakin sudah ini ya, sudah banyak yang belajar menara destilasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di sini ada quench section ya. Quench section ini sebenarnya adalah quench tower. Jadi ini kita naikkan kapasitasnya 30%. Misalkan dulu 1000 ton, kita naikkan jadi 1300 ton. Tapi quench tower ini kita tidak rubah apapun di sisi apa? Sisi dimensinya. Kita hanya rubah apa namanya? Internalnya atau tray-tray-nya ini dengan high efficiency tray untuk mencapai kapasitas. Jadi ini yang sebenarnya kita lakukan. Bagaimana salah satu ide dari teknik kimia untuk menaikkan kapasitas tanpa mengganti apa namanya tower dimension seperti itu. Jadi nanti kalau adik-adik lihat di apa namanya di actual reality untuk menaikkan kapasitas tidak perlu apa namanya tidak perlu mengganti apa namanya towernya. Oh ini harus diganti, tidak seperti itu. Kita akan cari solusi yang paling murah, solusi yang paling ideal untuk mendapatkan kapasitas yang apa namanya yang tercapai seperti itu. Jadi kita cukup ganti, nanti packing akan diganti dengan tray yang model seperti ini nanti ceritanya. Nah ini nanti bagaimana caranya, kita punya apa namanya istilahnya technical expert di luar negeri. Jadi mereka akan membantu kita untuk bagaimana sih sebenarnya apa yang harus diganti seperti itu. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti akan dihadapi oleh sarjana teknik kimia ketika menghadapi apa realita dunia kerja. Jadi ini yang merah-merah, jadi yang biru ini diganti, yang biru-biru ini diganti, dimodifikasi lah istilahnya, dimodifikasi, yang merah-merah ini ditambah baru. Jadi untuk naik kapasitas 30% bisa kita lihat tidak semua alat ditambahkan ya, hanya mungkin 4 sistem yang ditambahkan, yang lain kita bisa modifikasi seperti itu. Bahkan yang lain masih disamakan seperti itu. Kemudian untuk cracker sendiri ya, nah ini mungkin simplified diagram juga. Jadi kita punya macam-macam furnace ya. Ini furnace untuk LPG, ini furnace untuk naphtha. Jadi kalau sekarang di fase desain, biasanya adik-adik akan mendesain ini reaktornya apa, furnace-nya apa. Nah, furnace ini bisa kita katakan sebagai reaktor sebenarnya. Jadi ini karena di dalam ada reaksi namanya pirolisis reaksi ya. Jadi kenapa kita bisa katakan reaktor, karena memang ada reaksi di dalam furnace ini. Nah, di minyak bumi di furnace ini kemudian dipanaskan sampai temperaturnya hampir 800-900, kemudian dipisahkan di gasoline fractionator. Jadi gasoline fractionator itu kayak apa ya, pemisah pertama. Jadi yang berat sama yang ringan, fraksi berat kita pisahkan di sini nanti. Nah, nanti fraksi yang ringan akan kita dinginkan langsung di quench tower. Ini kita punya, nah ini nih, pendingin quench water. Jadi kita akan apa namanya dinginkan kontak langsung dengan quench water. Kemudian yang fraksi berat akan di bawah ya, akan di bawah, jadinya nanti akan menghasilkan produk pyrolysis pure oil. Nah, di sini sebelum masuk ke fase selanjutnya biasanya kita punya
caustic treatment atau pre-treatment, karena kita harus menghilangkan beberapa komponen-komponen yang tidak diinginkan untuk proses selanjutnya. Misalkan kita punya chilling train system, ini kan akan beroperasi di temperatur minus ya. Jadi apa yang harus dihilangkan di temperatur minus 10, minus 100, berarti air itu tidak boleh ikut di sistem yang selanjutnya. Karena ketika air itu ikut ke sistem selanjutnya atau carry over ke sistem selanjutnya, maka akan ada potensi freezing ya. Freezing itu membeku, nah nanti menghalangi mengganggu proses selanjutnya. Jadi kita akan lakukan treatment dulu sebelum ke proses selanjutnya. Nah ini simplified dari chilling train. Jadi ini pendinginan bertahap ya. Kalau istilahnya itu sesuai dengan komponennya masing-masing. Kemudian kita hasilkan produk-produk yang bervariasi. Ada C3, etilen, propilen, C4, pygas seperti itu. Nah, adapun fraksi beratnya sendiri nanti akan diolah di etanizer, di metanizer, di pentanizer, di propanizer. Ini akan memisahkan, mengambil C3, C4, C5 semua. Ini sama, ini yang dipelajarin adik-adik semua ini sama dengan yang di realitas sama sebenarnya. Nah mungkin tambahan itu mungkin ya istilahnya kadang kalau kita belajar itu kan menghafal ya. Nah ini harapannya kalau di dunia kerja itu nanti sebenarnya realitanya tidak mesti harus hafal gitu. Tapi kita akan belajar filosofi ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari filosofi dari setiap equipment seperti ini, setiap alat-alat. Misalkan furnace fungsinya apa, filosofinya. Jadi nanti ketika ada masalah atau ketika ada perubahan atau improvement, kita bisa tahu, oh karena kita sudah tahu filosofinya seperti itu. Jadi mungkin di samping hafal, kita juga bisa mengerti filosofi dari tiap-tiap equipment. Jadi karena filosofi itu paling fundamental ya, kayak destilasi fungsinya memisahkan kenapa harus ada reflux, kenapa harus full reflux, kenapa harus partial reflux gitu. Nah, itu nanti filosofi-filosofi itu yang mungkin perlu kita paham. Nanti ketika di dunia kerja itu kita akan ditanya, itu yang full reflux bisa nggak jadi refluxnya dikurangin gitu. Nah, akan jadi seperti kalau kita punya filosofi yang cukup kuat, kita akan punya solusi untuk setiap masalah yang ada di industri. Ya. Konsepnya ya. Konsepnya ya Bu, filosofi itu. Nah, makanya adik-adik mungkin kalau belajar juga filosofinya tuh bisa ingat. Misalkan alatnya nggak ingat tapi filosofinya ingat. Oh, pemisahan konsepnya apa gitu. Nanti seperti itu. Ya ini Mas Widi. Kapan reflux minimum, kapan reflux maksimum gitu ya. Betul Bu. Konsepnya apa gitu. Konsep apa, kalau kita kurangi apa, kita lebihkan apa, seperti itu. Mana yang harus yang terbaik untuk sistem. Iya. Diajarkan kok Mas Widi. Ya. Itu bekal Bu nanti ininya. Oke, baik Bu. Nah, ini gambaran singkat di aktual realita ya. Ini furnace ini yang depan ini kita punya 9 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ini. Kemudian yang gasolin fraksinator ini di sini ya. Ini kenapa ini diameternya besar? Karena ini kapasitasnya memang besar. Jadi semua feed itu kan masuk ke sini. Nah ini nanti masuk ke gasolin fraksinator. Nah gasolin fraksinator ini biasanya kalau desain fraksinasi kolom, kapasitas itu akan sejalan dengan diameter ya. Makanya biasanya kalau tower diameternya besar, itu berarti biasanya kapasitasnya besar seperti itu. Nah kemudian dari sini nanti kita akan bawa ke kompresor hose ini cas gas kompresor. Nah nanti tower-tower yang tinggi-tinggi ini pemisahan dari yang tadi saya sampaikan di metanizer, di pentanizer, di propanizer ini satu-satu seperti ini. Nah, kalau yang titik didihnya paling rendah biasanya kalau minus berapa itu boiling point-nya ini. Biasanya perlu yang tinggi-tinggi ini. Jadi ini tingginya sekitar 100
4 meter, 100 meter lebih ini tingginya. Jadi saya naik setengah aja udah ketakutan ya. Jadi saya sendiri belum pernah nyampe atas nih. Jadi ini tinggi banget ini. Ini tower-towernya hampir 100 meter ini. Jadi setelah dari pemisahan, kemudian kita punya tangki-tangki di sebelah sini ini bisa terlihat ya. Nah ini apa namanya tangki-tangki di sekitar sini nih. Nanti setelah produk dari kita separasi ini kita pindah ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk overall ini utility system. Mungkin nanti kalau perancangan pabrik atau skripsi kita juga akan melakukan utilities ya. Cuma ini biasanya yang diperlukan wastewater treatment, plant air, nitrogen, instrumen, elektrik. Ini boiler ya. Dan kita biasanya di industri petrochemical kita punya flare. Jadi flare itu nanti akan cover ketika ada abnormality case atau shutdown atau startup, kita akan pakai flare ini untuk apa? Membuang eksesif hidrokarbon yang sisa dari produksi, nggak bisa kita proses. Seperti itu. Kemudian, nah ini polietilen. Polietilen kita punya 3 sebenarnya. Yang satu sebelahnya. Nah ini Swadenko, ini reaktornya ya. Ini reaktornya ini sebenarnya. Ini kita bilang selari reaktor. Jadi naik ke atas muter-muter, fasenya selari. Ini selari reaktor. Nah, kemudian yang ini Swadenko, apa nama Swadenko ini? Swadenko sebenarnya nama teknologinya siapa yang membuat itu, atau dari mana desainernya dari Swadenko ini Jepang. Kemudian Unipol itu juga apa namanya lisensornya atau yang membuat desain ini kita pakai Unipol. Nah ini reaktornya yang besar ini sebenarnya. Reaktornya yang ada kecil di atas karena kita perlu apa adjustment sesuatu atau istilahnya membuat resin-resin di atas ini sebenarnya nanti. Makanya desainnya seperti ini. Kemudian untuk singkatnya seperti ini ya. Yang tadi yang besar itu reaktor, kemudian ada purifikasi, ada reaktornya, ada purifikasi. Jadi sebenarnya kalau di PE plant itu simple ya. Purification secara garis besar nanti ada polymerization seperti itu. Jadi setelah dimurnikan, karena kita perlu hidrogen, perlu macam-macam ya, nanti dimurnikan dulu, kemudian dipolimer. Nah, ini reaksi polimerisasi. Kalau tadi kan furnace itu cracking heater, jadi pirolisis. Kemudian ini sama sebenarnya, setelah di polimerisasi kemudian ada di finishing. Finishing ini hanya storage, penyimpanan, kemudian kita taruh di bagging-bagging. Seperti yang tadi ada kelihatan butir-butir kecil tadi ya, di video tadi. Nah itu dari proses ini, kemudian kita masukkan ke mana ini, storage, packaging, kemudian kita bag kecil-kecil tadi, seperti itu. HDPE ini mirip juga sebenarnya. Ini ada reaksi polimerisasi juga di sini. Ini ada 2 reaktor, semuanya jalan. Kemudian mirip sebenarnya di depannya ada apa namanya purifikasi sebelum ke polimerisasi seperti itu. Kemudian polipropilen ini ada 3 pabriknya, bisa kita lihat. Ini yang reaktornya yang ini ya, nggak kelihatan dari sini. Tapi ini yang tempat nyimpen resin-resinnya tadi ini sebenarnya. Ada 3 plant seperti itu. Kemudian PP ini juga sama sebenarnya, dari purifikasi, kemudian ada polimerisasi, kemudian ada finishing dan ada packaging ya. Terus apalagi yang mungkin penting. Nah ini butadiene. Jadi crucifor itu akan diolah ke butadiene ini. Jadi salah satu produk dari ethylene plant tadi ada punya crucifor. Nah crucifor itu akan nanti masuk ke butadiene plant ini, kemudian akan diproses jadi butadiene dan raffinate. Nah, ini ada tower-tower. Biasanya semakin tinggi towernya itu kita perlu apa ya, purifikasi lebih
apa namanya, lebih pure atau lebih murni biasanya gitu. Nah ini singkatnya seperti ini. Kalau butadiene ya ini crude support dari olefin, kemudian kita masukkan ke main washer, after washer ini untuk mencuci sebenarnya. Jadi kita ambil pakai solvent, kita punya solvent. Nanti beberapa komponen yang tidak kita perlukan kita ambil gitu, kita pisahkan. Biasanya kan kita destilasi untuk memisahkan ya. Nah kalau yang butadiene ini beda nih. Kita untuk pengambilan kita pakai ekstraksi. Jadi kita kayak pakai solvent, kita ambil komponen tertentu supaya larut, kemudian yang diambil kita pisahkan di destilasi kolom. Jadi proses konsep pemisahan tidak hanya tidak hanya Distilasi aja. destilasi saja ya. Nah, ini mungkin sudah diajarkan juga ya di teknik juga ya. Ini sama sebenarnya. Kemudian kita pisahkan pakai destilasi seperti biasa. Kemudian kita punya SMI, stiren monomer plant di sini juga, ini di Bojonegara 30 km dari Chandrasri. Kemudian ini mungkin kita punya produk etil benzen sama stiren monomer unit. Ini etilennya dari CAP, dari Chandrasri, kemudian benzen ini kita impor. Nanti kita akan menghasilkan beberapa produk yang benzen, etil benzen seperti itu. Nah ini mungkin alat-alat yang besar untuk pengetahuan. Kalau di olefin plant kita sekarang punya boiler, kita punya furnace yang di depan ini, kemudian gasoline fractionator yang tadi saya sampaikan, kemudian polimer, ini ada reaktor yang tinggi besar ini fasenya ada solidnya di dalam, jadi campuran mixing antara gas dan solid. Kemudian extruder, ini untuk yang mencetak resin-resinnya tadi, ini di aktualnya seperti ini. Kemudian kompresor, jadi kompresor itu kalau kita lihat kompresornya itu sebenarnya besar ya, besar sekali. Kalau kita lihat di sini itu mana tadi ya? Nah, ini tuh cas gas kompresor. Nah, ini kalau di industri kita bilang itu lokasinya mungkin di sini nih, satu rumah sendiri deh. Nah, dia punya satu rumah sendiri ini. Ini punya kompresor sebesar ini di industri aktualnya. Nah, makanya nanti kalau ketika kerja praktek akan coba lihat kondisi-kondisi seperti ini di realita. Kemudian untuk control room kita punya satu control room besar center ini. Kemudian separation process ini mostly destilasi kolom ya, mostly kita yang punya. Cuma ada beberapa yang seperti ekstraksi seperti itu. Kemudian ini mungkin nggak perlu. Nah, ini jetty, kita punya jetty A, B, C. Ini yang paling besar kapasitasnya. Jadi kapal-kapal impor kita dari luar negeri, dapat dari sini, dari Timur Tengah. Kebanyakan kemudian ini dari Timur Tengah juga. Nah, ini yang kapal-kapal lokal ya. Ini nafta juga semuanya bisa dengan. Nanti CAP2 kita akan bangun ini nih di lahan-lahan yang belakang ini kita sekarang sudah bersih juga sekarang hampir 200 hektar. Nah, ini luasnya akan lebih besar daripada ini. Jadi nanti kita akan rencananya kalau jadi nih kita bikin yang sama seperti CAP 1, cuma produknya lebih bervariasi. Nanti ada aromatik, ada benzen, toluene, silane yang tidak punya di CAP 1. Sebelah barat ya? Sebelah barat ya? Iya Bu, ini di belakang sini sama di sini. Jadi nanti ketika mungkin perlu waktu 4 tahun sampai 5 tahun Bu. Ini nanti mungkin lapangan kerja akan cukup banyak. Jadi di Cilegon itu ada Lotte yang bikin kayak gini juga, Lotte Chemical sama Chandrasri. Jadi mungkin banyak kesempatan untuk adik-adik nanti bergabung di industri petrokimia. Semoga ada adik banyak di sana nanti ya.
Karena teknik kimia banget gitu kan. Ini kimia banget ya. Ya. Hmm. Ini gambaran wastewater treatment ya. Jadi ada koagulasi, ada flokulasi, kemudian ada pemisahan apa namanya oil, kemudian ada apa penjernihan air dengan apa namanya air flotation. Nah ini mungkin dipelajari juga di teknik kimia. Jadi mungkin nanti akan dipelajari apa detail di industri nanti. Kemudian waste handling, solid. Jadi ada sampah-sampah yang memang kita nggak bisa olah. Kemudian kita harus apa? Kita harus kirim ke pihak ketiga seperti itu. Nah, kita punya handling. Nah ini aplikasinya sebenarnya final produknya nanti kita itu adalah biji plastik seperti ini. Kemudian diolah jadi macam-macam plastik olahan, kemasan, kemudian apa namanya dashboard mobil, kemudian botol plastik seperti ini. Jadi tapi semua juga jual produk tadi ya seperti polipropilen gitu jualan. Ya. iya Bu, kita hanya resinnya saja Bu yang apa butiran-butiran aja. Kita tidak jualan yang apa namanya produk jadinya tidak Bu. Kita hanya jualan kayak resinnya saja yang apa namanya. Sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi sebelum jadi produk ini kita kan punya resin-resin kecil-kecil bulat-bulat. Nah, itu yang kita jual sebagai produk. Kemudian di industri selanjutnya akan dibuat seperti ini nantinya. Jadi ada pabrik-pabrik lain yang akan mengolah industri seperti ini juga. Oh, jadi nggak jual yang tadi ya dibuat, didistilasi, dipisahkan murni jadi Oh iya, bensin gitu jual juga. jual juga Bu. Oh, Jadi, jual juga ya. iya. Jadi ini apa namanya? Nah ini ya. Ini Ya. kita kalau etilen bisa produksi di sini, cuma bisa kita kirim ke mana? Ke polyethylene untuk jadi resin atau bisa kita jual sebagai etilen ke kapal. Oh, jual juga ya. Jual juga, betul. Yang propilen sama. Jadi tergantung nanti apa? Itu permintaannya, Bu. Permintaannya. Iya. Artinya ketika adik-adik mendesain bahan baku dibeli dari mana? Chandra Asri, oh masuk akal gitu kan. Iya, Iya. masuk akal. Betul, betul. Kita juga jualan apa namanya? Jualan produk-produk etilen propilen juga. Iya. Oke. Oke, Mas Widi, monggo dilanjut. Oke. Apa lagi ya? Yang penting. Nah ini nanti produk-produknya kita jual plastik, bahan baku plastik nanti akan diolah di pabrik otomotif. Ini mereknya kebetulan Toyota ya ini. Yang kan ada macam-macam nih. Ada apa ini? Hyundai ada macam-macam. Nah ini Toyota itu salah satu konsumen Chandra Asri. Jadi kita pakai apa gambarnya ini. Jadi, nanti ada dashboard, ada macam-macam akan dicetak di industri otomotif. Kemudian nah ini butadiene. Kalau butadiene itu sekarang kita punya butadiene, punya MTBE, punya butin one. Jadi kita punya jadi kalau Chandra Asri itu kayak ibarat apa ya warteg ya. Kita punya banyak lauk gitu untuk dijual gitu. Jadi kalau teknik kimia emang cocok banget itu ininya. Iya, karena berbagai peralatan yang dipelajari di teknik kimia hampir semuanya ada gitu ya. Ada di situ ya. Iya. Sehingga konsepnya nggak akan lari gitu kan. Konsepnya nggak akan lari. Iya. Iya. Nah ini Chandra Asri ke depan. Jadi sekarang kita masuk fase ketiga ini, Horizon 3. Jadi kita akan coba mewujudkan second cracker kompleks. Jadi karena kita sudah ekspansi mentok ya ini kalau kita bilang udah banyak. Kita mau bikin satu lagi ethylene plant sama propylene. Kapasitasnya lebih besar daripada yang sekarang. Dan ini 2020 sudah
mulai saya sebenarnya ikut join di CAP2 Cracker ini sudah dari 2018. Jadi untuk menyiapkan fase desain itu hampir 5 tahun sekarang, belum konstruksi. Ini kalau tidak ada halangan tahun depan akan start konstruksi dan 5 tahun. Jadi untuk bikin pabrik in reality itu untuk bikin pabrik sekompleks ini dan macam-macam tuh ternyata Lama ya, Mas. 8 tahun, Bu. Saya Iya. juga baru sadar. Dari Ternyata visibility sampai plan gitu ya. sampai plan, betul. Nah, nanti kalau kita bergabung pas fase desain itu akan sangat bermanfaat karena kita punya banyak pengetahuan di situ. Iya, iya. Kemudian, ya mungkin itu sih gambaran singkat. Mungkin nanti ada sedikit tambahan tentang ethylene proses ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua sebelum Ya. ada sedikit. Silakan adik-adik bertanya, ini ilmunya kita semua loh. Silakan adik-adik. Halo. Aduh, kalau jaring tuh begini, Mas. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, silakan, Dek. Mungkin satu Ya. plan gitu ya, tadi mau ethylene gitu, mohon dijelaskan satu plan aja gitu untuk contoh itu gimana, Mas? Baik, Bu. Ya. Ya. Mungkin ini ya, sebenarnya ini ethylene plan coba saya jelaskan. Ini biar besar. Nah, mungkin hari ini mungkin ethylene plan saja Bu yang coba saya jelaskan ke adik-adik semuanya. Jadi kita punya feedstock tadi atau bahan baku kan dari refinery plant kita punya naphtha, kemudian kita olah ke cracking furnace ini ya, kita punya ethylene cracker unit ini. Nah ini nanti kenapa kita bicaranya ethylene plant, karena sebenarnya produk yang paling banyak ethylene plant, tapi sebenarnya produknya banyak ini. Tapi karena yang paling besar ethylene plant, jadi kita biasanya nyebutnya ethylene plant seperti itu. Nah, ethylene plant sendiri sebenarnya dipisah jadi dua, hot section sama cold section. Nah, hot section itu kalau kita lihat kenapa bisa kita bilang hot section, karena filosofinya untuk proses di sini kita pakai kondisi temperatur tinggi sebenarnya. Makanya biasanya nama-nama section di plant itu akan cenderung sama dengan kondisi operasinya atau nama dengan konsep operasinya. Kalau ini hot section ini karena kita bekerja dengan temperatur tinggi, kemudian cold section ini kita bekerja dengan temperatur minus rendah, makanya namanya cold section seperti itu simpelnya. Dingin, section dingin sama section panas sebenarnya seperti itu. Nah, secara singkat ini yang hot section, jadi furnace itu kita dapat feedstock naphtha dari Timur Tengah tadi, kemudian kita pecah dengan reaksi pirolisis ya. Kita pakai reaksi pirolisis di sini, kita naikkan temperatur dari 30 derajat sampai 830. Jadi kenapa kita pakai temperatur 830? Kenapa enggak 840, 820? Karena di temperatur ini itu etilen produksi kita paling tinggi. Jadi sebenarnya nanti kalau di reality temperatur di furnace itu akan cenderung terhadap apa yang akan kita inginkan untuk produk, karena temperatur ini kalau di hidrokarbon cracking semakin tinggi temperatur nanti produk yang dihasilkan juga akan berbeda, rasio etilen, propilen, C4 itu akan berbeda. Jadi bisa kita katakan 830 itu adalah the best temperatur atau temperatur terbaik untuk memproduksi etilen paling banyak seperti itu. Mungkin yang lain ada propilen, crucifor, tapi ini paling banyak kita akan produksi etilen karena ekspektasi kita
kita punya apa namanya target etilen produksi yang banyak, makanya kita coba apa produksi sebanyak-banyaknya. Kemudian dari sini, kemudian langsung kita pisahkan yang fraksi berat sama fraksi ringan. Nah ini temperaturnya kalau di gasolin fraksinator tadi di bottom selalu lebih tinggi ya, 193, di top 111. Nah ini yang ke atas ini mostly nanti yang lighter yang seperti metan, etan, propan, butan ini akan ke atas semua ini. Nah, yang fraksi berat karena temperaturnya 193 ini akan jadi PFO stripper. Nah PFO stripper juga nanti akan dipisahkan lagi nih. Diambil lagi cara pemisahnya, separasinya pakai destilasi juga di sini. Ini fraksinator, ini fraksinator. Nah ini temperatur di top ini sekitar 165 ini temperaturnya. Nah ini nanti kita akan dapat produk TFO. Kemudian yang panas itu yang apa? Yang tidak bisa dipecah jadi C4, C3, C2, C1 itu kita balikin lagi ke proses untuk di recracking lagi seperti itu. Jadi kita ada recycle. Makanya di industri juga sama dengan di theoretically ya. Jadi tidak semua itu bisa dikonversi mungkin 100%. Kita perlu sedikit recycle lagi untuk apa? Mengolah lagi seperti itu. Karena mungkin reaksi tidak bisa 100% dijalankan di furnace. Kemudian dari crack gas kita dinginkan, kita pakai quench tower, kita punya proses water ya. Ini sebenarnya, nah ini proses water. Kita dinginkan langsung pakai air ini. Airnya kita dinginkan lagi, nanti dipakai apa namanya seawater. Setelah dingin dari sini temperaturnya udah kita lihat 85, kemudian kita kompresi ke cold section di sini. Nah ini cold section ini kita udah bisa punya apa namanya C1, C2, C3 yang terpisah dari apa fraksi campuran tadi. Kita akan ke cold section. Nah, fraksi berat sudah habis di sini. Jadi fraksi berat itu kita sudah ambil di hot section ini. Jadi ini PFO, DSG ini sudah fraksi berat sudah kita ambil di sini semuanya. Nah, di sini kita punya beberapa injeksi chemical ya, sulfur injection. Tujuannya kita pengen tidak ada korosi di dalam sistem. Makanya kita kadang ada beberapa chemical injeksi dan untuk reaksinya lebih bagus, jadi lebih cepat seperti itu. Ada sulfur injeksi. Kemudian dari cold section yang biru ini mungkin ini tidak ini. Nah nanti dari gas. Nah ini dari cold section ini sebenarnya nanti kita akan punya pemisahan juga. Nah dari sini garis biru ini kita akan punya kayak gambar lengkapnya ada nggak ya? Oh nggak ada gambar lengkapnya. Nah ini mostly hanya hot section saja ya. Nanti dari apa ini namanya dari cold section sebenarnya akan apa? Akan diproses lebih lanjut lagi untuk dipisahkan. Tapi di cold section mostly hanya pemisahan dan pendinginan saja. Kita punya refrigeran di sana. Nah ini mungkin nanti kita coba lihat detail furnace ini apa sih dalamnya, fungsinya furnace itu untuk apa. Ini kalau di refinery sama petrochemical hulu seperti Chandra Asri yang ada apa cracking, kita nanti akan bertemu hal-hal yang apa seperti furnace seperti ya. Iya. Nah ini yang di cold section tadi komponen yang rendah ya, yang komponen rendah ya. Betul Bu, ya itu Ya, yang fraksi ringan seperti etan, metan, ya. butan itu akan naik ke sini semua. Cold section, ya. Cold section semua. Yang tadi C12, 9, 10 itu masuk ke PFO stripper ini, betul ya.
yang akan masuk ke sini semua. Jadi kayak furnace itu sebelumnya kita punya satu hidrokarbon yang terkumpul susah dipisahkan, kemudian di furnace kita pecah. Jadi rantainya itu kita pecah-pecah, kemudian jadi Ya. macam-macam. Kalau di refinery sama konsepnya. Mereka juga ada gasolin fraksinator. Kalau yang di Pertamina juga sama ini Bu. Saya lihat sekilas juga sama kalau di refinery. Secara konsep. Ya. Kemudian untuk, nah ini kita mungkin ini yang bermanfaat untuk adik-adik juga. Jadi ini kita untuk furnace, cracking heater, ini aktualnya di lapangan alatnya besar sekali ya. Jadi ini kita punya teknologi ABB Lumus. Jadi ininya ABB Lumus teknologinya. Nah, kemudian bagaimana alat ini bekerja? Nah, ini merupakan reaktor ya. Kalau orang-orang bilang ini cracking heater, tapi sebenarnya reaktor aktualnya yang terjadi. Reaksi pirolisis untuk memotong rantai hidrokarbon dengan bantuan steam dalam temperatur yang sangat tinggi atau crack gas yang dihasilkan. Nanti di sini itu langsung didinginkan dengan TLE quench fitting untuk menghasilkan produk hidrokarbon dengan etilenya paling tinggi ya. Makanya kita etilenya bisa sampai 40%. Kalau kita punya laju alir 100 ton, nanti 40%-nya atau 40 tonnya akan jadi etilen seperti itu. Nah, feed-nya itu kalau kita lihat, nah ini mungkin nanti feed itu dari atas ini laju alir ya. Sebelum masuk ke reaksi pirolisis, kita punya convection section sama radian section atau radian coil ya. Convection section kalau panas kan itu sebenarnya kalau di theoretically itu panas dengan langsung kontak ya. Nah, kalau jadi perpindahan panas di sini langsung kontak, tapi kalau yang radian itu kita pakai apa namanya elektromagnetik ya. Jadi pakai radiasi. Jadi tidak langsung air ketemu apa, tapi kita pakai elektromagnetik. Jadi kita ada api di sini, tapi pipanya di sebelahnya. Jadi tidak langsung pipa itu dibakar dengan api, tapi disebelahkan seperti itu in reality. Nah ini feedstock itu kita masuk, kita panaskan ini secara bertahap nih, pelan-pelan. Nah, kemudian untuk mencapai reaksi kita pakai dilution steam. Jadi kita atur menggunakan air, kita campur air, kita panaskan lebih lanjut ke apa namanya convection section lagi. Nah, disinilah nanti temperatur itu sudah mencapai sekitar 200-300. Nah, nanti siap masuk ke radian coil ini. Radian coil ini nanti temperatur outletnya harapannya itu 830 derajat Celcius. Nah, dari situ seketika reaksi itu SRT itu, nah reaksi di sini sampai di sini tuh kalau di theoretical kita hanya berlangsung kurang dari 5 detik ya. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian langsung didinginkan lagi. Karena kita tidak mengharap reaksinya berlanjut. Kita mau memotong itu apa reaksi secepat mungkin. Ada TLE ya. Ini TLE itu transfer line exchanger. Jadi untuk mendinginkan secara mendadak apa 800 itu langsung kita dinginkan di sini. Nah, di sini barulah kita dapat produk yang macam-macam tadi itu. Tinggal nanti kita pisahkan di unit selanjutnya. Nah, yang bawah ini kita bilang firebox ya. Kita ada udara, ini prinsipnya kayak boiler, cuma kita masukkan udara, kemudian karena kita perlu membakar apa namanya fuel di sini, jadi nanti hidrokarbon di sini nafta kita crack, kita hasilkan apa macam-macam produk. Kemudian untuk memanfaatkan apa ya panas yang keluar dari furnace ini, biasanya kita juga cara mendinginkannya nggak pakai apa namanya nggak pakai cooling water, tapi kita pakai boiler. Jadi boiler feed water atau air untuk steam generation kita gunakan untuk mendinginkan outlet dari cracking heater. Kemudian jadilah furnace. Jadi di samping kita menghasilkan produk, kita juga bisa menghasilkan steam dari furnace atau reaksi pirolisis ini. Jadi apa namanya
banyak sambil ngambil untung, jadi supaya efisiensinya bagus. Nah, ini kalau di kuliah mungkin ada efisiensi alat ya, ini juga efisiensinya sekitar 95 sampai 94% sekarang seperti itu. Jadi kalau apa namanya cracking heater di dalamnya seperti ini ada steam drum. Jadi didinginkan pakai air, kemudian vapornya di-generate jadi steam boiler seperti ini. Temperaturnya ini sekitar 540. Jadi nanti steam yang kita produksi temperaturnya sekitar 540, pressure-nya sekitar 127 kg bar. Jadi cukup besar ya. Cukup besar sekali. Nah, dari sini nanti tujuannya kita punya generator di plant, jadi kita punya steam generator atau kompresor-kompresor yang kita tidak perlu impor elektrik dari PLN, kita bisa pakai steam ini untuk menggerakkan yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari ini apa? Adik-adik ya. Ayo, Baru lihat. Yang mau tanya. Soalnya ini sharing aja ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab juga saya tanya dulu teman saya. Iya. Ya, ayo adik-adik ya. Ini kalau Bu Tutik nanti bisa main ke sana ini langsung. Mas Widi, Iya. kan kalau kita ngajar, misal seperti menara destilasi, ekstraksi, furnace gitu kan, paling gampang ke arah desain ya, supaya konseptualnya atau filosofinya masuk. Betul, betul. Setelah kita ke Chandra Asri kan, misal kalau tadi dapat kayak Dek Widi yang pabrik baru dibangun, memang ilmu terpakai langsung gitu. Tapi kan ini sudah ada plan-nya gitu. Ini apa yang harus dikerjakan adik-adik karena plan-nya sudah ada gitu. Oh ya. iya. Itu apa? Sehingga kami juga akan membekali seperti itu gitu loh. Jadi tidak dalam bentuk perancangan saja, tapi juga mungkin menjaga efisiensi atau tadi mempermainkan refleks gitu kan mungkin perlu kita ajarkan juga gitu. Oh iya. Ya. Ini mungkin ada tambahan, saya punya ini slide. Iya. Ini slide tambahan yang mungkin nanti bermanfaat. Mungkin udah pernah di-sharing sebelumnya. Jadi di Chandra Asri atau di Chandra Asri lah saya bilang. Untuk proses engineer itu sekarang kita ada 4 unit yang aplikatif. Ada production engineer, proses improvement engineer, proses technical engineer, proses optimization engineer, proses safety engineer. Jadi banyak ya. Nah ini nanti maaf. Nah ini nanti tergantung dari adik-adik atau rekan-rekan semuanya yang pengen masuk kemana. Kalau saya dulu masuknya di proses technical engineer. Jadi saya dari masuk sampai sekarang berkutat di proses desain ya sampai sekarang. Jadi ilmunya masuk betul gitu. Iya Bu. Makin lama makin banyak ubernya malah. Jadi saya pernah diproduksi ini 1-2 tahun ya. Kemudian saya dipindah ke proses technical ini. Jadi saya benar-benar melakukan siklus teknik kimia itu yang dari visibility study, kemudian basic engineering, front end engineering sampai nanti konstruksi. Ini ya, sudah hampir 4 tahun. Nah, kita lihat product operation engineer ya. Kalau operation engineer ini kalau kita bilang kayak pilot, kayak sopir pabrik ya. Iya. Jadi dia nanti tugasnya memastikan produksi itu ini on time ya, apa target produksinya atau operasi parameternya dia bisa maintain dengan baik seperti itu. Nah, kalau production engineer ini kita atau operation engineer ini kita skillnya harus tahu betul key parameter yang harus dikontrol di pabrik. Biasanya apa yang jadi parameter kontrol yang penting gitu.
Karena kalau ada masalah, kita akan dituntut untuk menyelesaikan dalam waktu singkat seperti yang Bu Tuti bilang. Oh ini etilen kita produknya ospek tidak, misalkan kita kemurniannya pengen 99%, ternyata hanya 98% Nah, gitu. Nah, turun. turun gitu. Nanti akan ditanya itu sama ini atasan kita, ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini kalau dari filosofi tadi di kuliah tadi kita sudah dapat, cara menaikkan purity, kita nambah reflux gitu. Yang pertama kita lakukan biasanya teman-teman nambah refluxnya dinaikkan. Ya. Kemudian ada adjustment temperatur di destilasi gitu. Berarti ada temperatur yang kurang pas ini di fase separasinya. Nanti kita lakukan adjustment tadi. Nah, ini hariannya akan bekerja seperti mengontrol plan ya. Mengontrol plan. Oke. Ya. Berarti kan kita harus memberikan juga ya bagaimana mengoptimalisasi atau menjaga satu proses ya di vaksinasi. Tapi berarti nggak percuma juga ya Dek, kalau pas saya misal ngajar termo, ngajar OTK itu kan mulai dari gambar-gambar grafik, ngitung berapa banyaknya plate, terus iya Bu. Itu nggak percuma juga ya? Itu bagian dari itu membuat filosofi tadi ya. Iya. Ya. Nah, ini salah satu contoh ini di dunia industri. Saya punya gambar berikutnya ini. Kompresor ini mungkin yang diajarkan juga. Kita kadang punya beberapa operating issue ya. Jadi kalau saya di pabrik itu kan banyak alumni ya Bu, ada macam-macam alumni. Itu idenya juga banyak itu dari teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu di industri ada ditanya, oh ini gimana cara mengoptimalkan supaya energi kompresor ini bagus gitu. Bagaimana mengoptimalkan kompresor ini bagus supaya energinya bagus. Nah, biasanya kita akan lihat ini nih, kembali ke grafik tadi ya. Grafik ini ya. Grafik pH ini. pH diagram ya. Nanti dari sini tuh teman-teman bisa lihat sebenarnya temperatur di sini tuh sudah bagus. Kalau nggak bagus berarti kita masuk ada campuran cair jenuh. Cair jenuh, iya. Gitu. Nah, masuk di kubah itu ya. Betul. Nanti di sini rekan-rekan semua juga bisa melihat cara mengoperasikannya plan dari sini juga. Ini sangat bermanfaat Bu. Makanya dari itu mungkin nanti kalau filosofi di dunia kuliah itu udah dapat, dia akan bisa menganalisa atau melakukan troubleshooting ya, atau memahami masalah itu lebih cepat. Iya. Mas, itu kan untuk saya, masukan saya supaya. Nah, tapi HESIS ya tetap bagus ya, masih bagus untuk bisa HESIS gitu ya. Ya, biasanya ini kita di pabrik sudah punya Bu, kita punya HESIS semua komplek. Jadi kita dibuatkan sama pihak ketiga. Jadi kalau ada optimisasi kita bisa merubah dari HESIS itu langsung. Jadi ini akan membantu secara cuma mungkin kita perlu waktu, tapi kalau untuk simulasi kita bisa langsung HESIS. Jadi sangat perlu Bu itu ini untuk nantinya. HESIS kan belum tentu cocok dengan lapangan, tapi paling enggak sudah mendekatkan ya. Betul. Betul. Saya juga enggak ahli-ahli banget itu sebenarnya. Ayo adik-adik bertanya, ini menyenangkan banget loh Dek. Jadi kita kan semua udah belajar ini, jadi tinggal bisa ditanyakan ya di lapangannya. Yang makanya biasanya mereka tuh punya problem saat desain ya, saat tugas akhir perancangan tuh ya. Kalau gini tuh memang numpang lewat aja kayaknya ilmunya. Begitu desain mereka harus buka lagi, nah itu baru kalang kabut. Iya. Nah, ini salah satu contoh ya, jadi mungkin yang simpel aja.
Nah, ini di Propanisher ya. Jadi kalau di industri nanti tampilannya di apa? Tampilan di apa? Di proses kontrolnya seperti ini in reality ya. Jadi Iya, kita apa namanya? Feed itu akan masuk ke sini. Jadi di destilasi kolom itu yang kita kontrol sebenarnya levelnya nanti. Ini kan ada level ya. Jadi level di sini kontrol. level Sama kok kontrol. Mas, kita sudah mulai begini sekarang. Iya. Oh iya Bu. Ya, misalnya warna merah untuk apa, terus untuk masuk ada kontrol apa, gitu. Flow control, level control itu sudah kita lengkapi. Agak lebih bagus dari dulu, deh. Oh iya iya Bu. Udah bagus berarti. Ya, karena plan-nya kan sudah sekarang sudah apa? Sistem kan sudah banyak ya, AutoCAD apa, jadi bisa gambar tuh lebih bagus gitu. Ya. Iya iya. Visio gitu kan sangat membantu juga. Gitu. Betul betul Bu. Ya. Kalau Nanti dulu kan kita cuman manual. Ya. sudah banyak ini ya Bu. Apa namanya? Iya, Perkembangan sekarang. iya sih. Ya dengan berkembangnya ilmu ya ini. Hmm. Kalau Bu Tuti ngajar apa sekarang Bu Tuti ininya? Tetap saya nggak pernah berubah deh. Termo Oh sama OTK ini kan tetap terus. iya Pemisahan ini sama termo, fraksinasi lah jadi. iya Hmm. iya. Jadi Nah kalau kalau termodinamika ini kalau di olefin plant ya, ini di cold section ini ya tadi kompresor, pH diagram itu harus ya dia banget. Hot cold system ini ya. cold Hmm. system. Ya Karena isinya bermain-main termo semua toh Mas. Kapan dinaikkan, kapan diturunkan, betul betul Bu. kapan berubah gas gitu kan harusnya. Kapan berubah gas ya. Hmm. Kadang ini di industri itu apa ya? Memang tidak selalu ideal apalagi kayak Chandra Asri pabriknya udah apa 30 tahun ya. Jadi banyak yang apa perlu perhatian gitu. Jadi Hmm. kayak apa temperatur itu kadang berubah lah. Nanti di sini kalau kita apa bisa bisa tahu menganalisa lebih 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 cepat apa yang responnya biasanya seperti itu. Makanya yang Bu Tuti tadi bilang sampaikan oh kalau kontrol sudah dimasukkan berarti sudah tinggal ini apa Ya, tinggal mengembangkan nanti di dunia kerja ini. sudah. Mas untuk utility-nya airnya itu diambil air laut apa dari KTI ya? Katanya adik-adik itu kalau di Cilegon desain itu kok pasti airnya dari KTI gitu loh. Oh iya. Hmm. Jadi apa kalau utility sekarang kita ini Bu Chandra Asri punya dua sumber, satu dari KTI atau penyedia air lokal, sama kita reverse osmosis, Bu. Kita punya reverse osmosis, Air garam ya, air garam, air laut ya. air laut. Nah, nanti untuk komplek yang baru ini, kita rencananya pakai air laut total kapasitasnya 2.500 ton sekitar. Iya, API sedikit dapatnya ya sedikit ya soalnya. Dapatnya sedikit, ya. Hmm. Karena kalau area di Cilegon itu kalau perancangan pabrik mungkin sungai kan nggak ada Bu. Yang Ya, available kemungkinan hanya air laut itu air laut. yang bisa kita Mas ambil. Dan nanti dikirim reverse osmosis ini ya, osmosis dari air laut ini ya Mas. Bisa. iya, Ya. mana dia ada ini nggak ya? Coba. Mohon nanti dikirim PPT-nya ini ya Mas Oh untuk boleh boleh Bu. ya untuk menguji adik-adik. Nanti adik-adik ini akan kami uji. Sebetulnya yang harus menguji Mas Widi, cuman kan waktunya Mas Widi nggak bisa. Jadi nanti kita diwakili oleh dosen, tapi Oh dosen ya, akan melihat dari materinya Mas Widi ini nanti. oh Nanti ya mau ya Bu. kirim materinya ya Mas ya. Boleh Bu. Nanti saya Ya, kirim ke oke. Bu Tuti ya. Iya, Baik. saja nggak apa-apa. Ya. Dan untuk pengembangan nanti mata kuliah PPK, proses perancangan pabrik kimia, jadi bisa Iya. sekarang tuh sudah seperti ini. Gitu.
Terus mungkin tambahan yang lain biasanya kalau dunia kerja di bahasa Inggris Ibu ininya. Oh iya, bahasa Eh, Inggrisnya harus kuat ya. iya, sekarang sudah zamannya ini soalnya jadi Ibu Iya. nggak punya pilihan sebenarnya. Tapi Saya kayak sepertinya sejak negeri ini, Mas, mahasiswa yang masuk ke teknik kimia UPN tuh udah pinter bahasa Inggris semua, ya rata-rata. udah Iya, jago-jago semua sekarang. jago-jago ya. Anak sekarang kan mungkin beda ya dengan kita dulu ya. Ini bahasa Inggrisnya kayak udah mateng hampir. Karena kurikulum di SMA SMP juga sudah Bu, Nah, ini ya. Sudah naik gitu. menyesuaikan ya Mbak. Yang Oh, oke. SMP itu sekarang bahasa Inggris sudah SD aja sudah lumayan sekarang itu. Karena beberapa dosen muda kita mengajarnya pakai bahasa Inggris. Waduh, mantap. Ya, Afido gitu. Itu sudah ya kayaknya bahasa Inggris lah mereka. Iya, iya. Ya, ya sudah berkembang sih. Bagus. Yang belum berkembang tuh labnya deh. Oh, iya, iya. Kalau Bagus. ada alat-alat yang nggak kepake gitu mau disumbangkan nggak apa-apa deh, biar adik-adik bisa lihat, oh kompresor tuh kayak gini loh. Gitu. Oh, Iya, iya. ya. Sebenarnya kemarin tuh kalau iya sih. Kalau habis diganti tuh langsung di ini Bu, namanya? Buang biasanya ininya. Bu. Ada yang terima ya. Oh, misal paper cup satu gitu ya, atau tray satu aja, satu biji biar untuk gambaran gitu kan. Tentunya akan kami pasang di sana gitu ya. Oh iya, iya. Nah, Ya, kalau ada info gitu nanti kami ambil nggak apa-apa deh. baik, baik Bu. Nah, Ya. mungkin nambahin yang Bu Tuti tray ya. Nanti kalau saya sharing apa itu? Jadi destilasi itu kan berkembang ya. Nanti Ya. adik-adik pengen lihat kita Cockbridge ini bagus ini. Jadi jadi kalau kita ngerancang tray itu dunia industri kita kita nggak ngerancang kita sendiri, tapi kita pakai pihak ketiga yang desain untuk tray-nya seperti itu. Nah, nanti di sini kalau kita bilang tuh Cockbridge ya, kalau mereka bilang ini salah satu expert di dunia industri untuk separasi proses. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, ini mereka juga provide gambarnya juga, mereka provide reality-nya juga, valve tray seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di reality mereka Nah, ketika ketika ekspansi biasanya kita kan destilasi itu udah nggak bisa naik kapasitasnya. Nah, dimensinya tidak kita ganti tapi kita pakai yang ini high performance tray. Mereka punya. Jadi kita bisa ganti internal tray. Nah, yang bayangkan yang tadinya kayak gini nih biasanya valve tray. Nanti internalnya diganti seperti ini Bu biasanya. Nah, kayak gini. Oh, diganti tingkat gitu ya, dibagi. Tingtop ya. Jadi kita nggak perlu ganti destilasi kolomnya, kita nggak perlu ganti pompanya. Kita cukup ganti internalnya jadi seperti ini nanti. Oh, bukan diatur jarak antara tray ke tray ya, tray spacing gitu bukan ya? Iya, nah itu juga bagian juga Bu. Nah seperti ini kalau kita lihat ini kan kayak bubble hampir. Ya. Nah ini nanti mereka punya yang kayak gini nih high efisiensi, jadi kapasitasnya tinggi, purification-nya juga tinggi dia. Iya. Ini realita di dunia industri. Mereka punya high efisiensi ya kalau mereka katakan. Jadi kalau kita punya limitasi di destilasi kolom, ini kita nggak bisa sampai 99% gitu. Udah kita biasanya langsung kontak ini Cockbridge, nanti dia akan ngasih ini Bu
tray-nya. Oh, kamu ganti tray yang valve tray, jadi yang model kayak gini gitu. Gitu ya. Ya. Iya, nanti mereka akan seperti ini. Makanya, tapi ini apa ya namanya praktisnya seperti ini di dunia industri. Tapi kalau original kan kita biasanya apa maksudnya secara desain kita pakai yang shift tray, pakai yang bubble cap gitu ya. Ya, gitu-gitu. Hanya gitu. Nah, nanti kalau di Kelasnya kapal. Jebul Rasido. ini buat tambahan informasi saja, Bu. Ya, Jadi, nanti saya. mungkin ada pertanyaan juga dari Bu Perwita, ya, monggo. Bu Perwita, adik-adik. Jadi, Ada ini yang mau tanya. Oh, Kalau TA biasanya bulan apa nih Mas supaya adik-adik besok kalau mau daftar KP itu di bulan-bulan apa yang nggak pas TA gitu biasanya? biasanya kalau akhir tahun itu turn around sih. Jadi kalau KP itu biasanya kalau kemungkinan bagusnya awal tahun sampai bulan apa ya? Bulan ketiga gitu. Bulan ke-8 lah. 3 bulan apa 4 bulan sebelum apa namanya? Sebelum apa? Desember itu kalau Chandra Asri matinya 6 tahun sekali Bu pabriknya. Jadi 6 tahun sekali. 6 tahun sekali. Jadi kalau KP panjang tahun nggak masalah sih Bu sebenarnya. Nggak masalah. Iya. Tapi ngantri lumayan. Oh sudah dibuka ya Bu? Ini kan kemarin karena COVID itu mungkin. Oh sudah. Ya ini banyak yang mulai mau pada daftar KP nih Pak yang angkatan 19 ini. Oh. Yang angkatan 19 itu kan kemarin pada mau daftar KP cuman kayaknya di bulan mereka kan biasanya bulan Januari, Februari, Maret itu sebelum UTS atau nanti setelah UTS sebelum UAS. Biasanya gitu. Iya. Alumni TK berapa orang Mas di sana? Dulu lumayan banyak Bu. Sekarang sudah gitu banyak. Mungkin hanya sekitar berapa ya? 5 orang sampai 6 orang aja sih Bu. 6 orang ya karena kalau kayak Pak Sentot Joko itu udah pensiun. Mas ya. Budi, terus Ya. Mas Mulyanto. Mas Mulyanto juga udah. Pak Mulyanto masih Bu. Pak Mulyanto. Kalau di Eko gitu, kayaknya ke anak cabang Chandra Asri deh yang. Oh ya di Policem itu Bu? Atau ya Policem ya. Oh iya beda ini Bu apa? Beda perusahaan ininya. Oh beda. Oh nggak dibeli Chandra Asri, saya pikir dibeli Chandra Asri Policem. Enggak Bu. Masih ini ya. Masih baru fokus ke ini sih ke ekspansi yang tadi itu Bu. Mungkin sebelah barat itu ya. Sebelah barat itu. Tapi udah kalau lihat di internet sih udah harapannya ya bisa mulai sih Bu itu. Jadi mungkin akan merekrut banyak karyawan. Mungkin banyak sih itu kemungkinan Bu ini ya. Petrokimia paling besar ya Chandra Asri itu di Indonesia. Iya Bu, sekarang paling banyak produknya paling besar ya. Iya. Ya Pak Widi, mungkin coba tanya Pak Widi. Yang selama Pak Widi jadi proses engineer itu misalnya ada masalah apa yang tiba-tiba terjadi terus Pak Widi harus decide seperti itu bisa di-sharingkan ke adik-adik karena kan kita kan taunya teori ya Pak ya. Jadi di lapangan misalnya tiba-tiba ada sesuatu hal terjadi terus sebagai seorang proses engineer gitu decision-nya yang harus proses-proses untuk pengambilan decision untuk permasalahan itu bagaimana gitu. Mungkin bisa sharing Pak Widi. Oh iya. Apa ya Bu? Yang pernah ditemui Pak Widi mungkin.
sama jadi nggih, mesti ada masalah nggih, Pak. Iya, iya. Paling 1, 2 gitu. Kalau apa namanya? Kalau di produksi Chandra itu biasanya ini apa namanya? Kita ada masalah di apa? Purity. Kita ada masalah di apa? Purity. Jadi entah nanti produk kualitinya tidak sesuai atau produk flow rate-nya tidak sesuai seperti itu. Jadi kayak misalkan kita ada di A103 ini Bu, di A03 ini misalkan itunya belum rubah Pak. Anunya. Oh ini screen-nya ya? Iya. Oh, iya. Ini masih yang code. Ya, sampun. Oh ya. Misalkan ada di salah satu biasanya ini yang di hot section. Di proses pemisahan panas itu banyak masalah biasanya. Karena ini temperaturnya kan besar. Yang kedua, temperaturnya tinggi dan kuantitinya besar sekali biasanya. Nah, biasanya kita punya masalah di separasi di proses-proses ini. Nah, nanti kalau adik-adik atau rekan-rekan semua itu melihat, kalau di perancangan pabrik kita tuh kan punya delta pressure ya, dari top sama bottom ini, dari atas ke bawah pressure. Kita kadang punya masalah pressure drop-nya itu terlalu besar. Biasanya itu diindikasi dari apa namanya, flow rate-nya tidak tercapai dulu ininya. Flow rate produk di atasnya tidak tercapai, kemudian kita baru ngecek kira-kira kenapa nggak tercapai gitu. Biasanya kita lihat pressure drop sepanjang sistem ini. Nah, sepanjang sistem ini kita lihat nih apa namanya, ada pressure drop besar enggak gitu. Nah, biasanya kalau pressure drop besar kemungkinannya ada dua. Yang pertama apa namanya, tray-nya flooding atau ada yang apa namanya, penuh dengan air atau penuh dengan hidrokarbon, atau yang kedua ngeplak tray-nya. Karena di sini kan banyak hidrokarbon berat ya, kayak misal PFO itu kayak solar, tapi solar yang berat sekali. Jadi PFO itu semisal aspal sebenarnya, tapi lebih tinggi, lebih ringan daripada aspal. Biasanya kita evaluasi di tower ini, kemudian nanti kita lihat temperatur jadi kalau di reality nanti kita bisa lihat temperatur profile atau temperatur tiap tray ini ketahuan gitu. Oh, nanti temperatur yang di sini rendah gitu, beda dengan apa angka normalnya. Nah, biasanya kita melakukan ini evaluasi itu tidak harus lama, karena kita harus apa namanya, kita harus melakukan sesuatu karena ini kan produksinya sudah turun biasanya. Nah, biasanya kita lihat nanti ini apa, kalau temperaturnya bermasalah berarti kalau flooding mungkin kita turunin dulu, kita turunin kapasitinya sebentar, nanti kita naikkan lagi. Tapi kalau apa namanya, kalau plugging itu biasanya kita naikkan reflux atau kita apa namanya, kita apa turunkan kapasitas feednya ini tidak berimpact gitu biasanya. Jadi biasanya kalau ada masalah di separasi, kita akan lihat ini apa namanya, delta P ini, kemudian kita lihat temperatur di top sama bottom, kemudian lihat temperatur profile di tiap tray. Jadi nanti dari situ kita bisa nentuin apa namanya, aksi yang kita lakukan. Dulu pengalaman salah satu tower ini tuh delta P-nya besar, jadi produksinya nggak bisa naik. Bisa kita bayangkan kalau delta P besar kan mampet ya, berarti kayak towernya itu mampet gitu. Nah, dulu kita pernah melakukan sesuatu, yaitu reflux-nya kita naikkan, kalau enggak masih kurang kita tambahkan solvent dulu. Jadi kita tambahkan solvent supaya kotoran-kotoran yang larut di destilasi kolom ini bisa terurai dulu. Jadi kalau kotorannya nanti rontok, tray-nya kan bagus tuh. Yang dulunya shift tray itu apa, bubble cap nggak bisa gerak, sekarang jadi bisa normal lagi. Biasanya
kita naikkan reflux-nya, kemudian kita turunkan sedikit load-nya dari tray, dari kolom, kemudian kita masukin sistem ini, solvent. Biasanya kalau di tower-tower yang heavy seperti ini, pemisahan fraksi berat dan ringan, kita punya sistem ini, solvent injection atau viscosity control nanti. Nah itu normalnya memang tidak dipakai, tapi akan kita pakai ketika ada masalah-masalah seperti itu. Di Chandra Asri juga sebenarnya tray ini kalau didestilasi kita kan punya misalkan theoretical plate berapa, perlunya kan 100, tapi yang diinstal di lapangan itu sebenarnya nggak 100 atau 110. Jadi kalaupun ada masalah di 2-3 tray itu tidak akan berpengaruh signifikan ke proses separasi. Nah ini nanti kalau yang Bu Perwita tanyakan mungkin seperti troubleshooting ya kalau di dunia operation. Jadi mungkin pengalamannya destilasi seperti itu Bu Perwita. Jadi evaluasinya memang dari filosofi itu kita bisa tahu, ini kenapa produksi turun, kita lihat delta P tinggi. Nanti kita lihat tray mana yang bermasalah. Dari tray mana yang bermasalah nanti kita coba adjustment pakai reflux sama solvent biasanya seperti itu. Nah itu mungkin kalau destilasi kolom itu tidak langsung impact ya. Biasanya itu selama sebulan 2 bulan dia baru mulai naik trennya gitu. Tapi mengembalikan ke awal juga tidak langsung signifikan. Biasanya perlu waktu juga karena mengingat jumlah traynya sama ininya terlalu besar ya. Gitu. Mungkin itu sih Bu. Jadi troubleshooting itu nanti akan berkembang sesuai dengan. Iya. Oke, soalnya kan kami di perkuliahan kan mengajarkan teori ya Pak, konsep dasar teori seperti itu. Cuman ketika di lapangan sendiri terus ada masalah itu kadang-kadang kan terus ada yang panik terus bingung, ada seperti itu. Nah makanya di situ kan pengalaman dari Pak Widi dan juga yang lainnya seperti ini tuh sangat penting bagi adik-adik semuanya. Jadi supaya dulu sudah pernah itu diberikan contoh Pak Widi gitu ya. Bisa nanti dipakai adik-adik sekalian gitu. Ada yang mau tanya adik-adik semuanya? Yang lain? Kalau online gini nih Pak. Ada diam. Iya. Tapi kelihatannya waktunya juga udah lebih 5 menit ini Bu. Iya. Pak Widi sibuk juga ini. Enggak Bu, weekend libur Bu. Weekend libur ya. Dan nanti kalau ada perlu bantuan mungkin bisa kontak saya di sini ya adik-adik. Semuanya Pak Perwita nanti bisa kontak saya via email atau via telepon boleh. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang perlu sesuatu bisa kita sharing lah. Iya. Jangan lupa nanti PPT-nya ya Pak, minta materi. Sebenarnya hanya sharing ya. Jadi saya juga kalau teori-teori mungkin udah lama jadi cuma sharing-sharing ini aja, berbagi pengalaman buat ibu-ibu sama adik-adik semua ini. Iya. Bu Perwita, kalau memang mahasiswa nggak ada yang bertanya lagi, bisa kita akhirin ya Pak Widi? Bu. Ya, atau Pak Widi ada itu pesan-kesan pesan untuk adik-adik UPN atau ke UPN ke teknik kimia gitu. Apa ya? Itu tadi sih semangat belajar, terus coba dapat filosofi operation itu yang paling penting menurut saya. Kemudian cari teman sebanyak-banyaknya, karena dengan teman itu nanti kita bisa dapat lowongan, bisa dapat ilmu itu. Terus
berbuat baik sama semua orang ya, jangan ini Iya. nanti saling membantu jadinya. Itu aja sih Bu paling. Iya. Untuk adik-adik semuanya, Bu Perwita juga Bu Tuti sehat selalu Bu. Ya, sudah tua loh ya. Masih pensiun lama Bu. Masih Udah pensiun atau ini apa Bu? masih lama. Masih 6 tahun lagi. Oh ya ya ya. Sehat selalu Bu. Ya, sehat terus ya. Iya Bu. Nanti mampir Bu, kalau ke Cilegon Bu. Ya, insya Allah nanti mampir. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Widi selaku pembicara pada kuliah pada pagi hari ini atas ilmunya, sharingnya yang sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik mahasiswa, juga masukannya bagi prodi teknik kimia, terutama untuk desain proses ya Bu Tuti ya. Seperti itu. Oke, mungkin besok di lain kesempatan di kuliah kapital selanjutnya semester tahun berikutnya mungkin bisa offline ya Pak Widi ya, lebih semarak biasanya kalau offline itu ada itu, kalau online itu kayak gini banget ada diem tapi kalau offline itu biasanya lebih itu Pak, antusias mereka itu. Oh Bu. Insyaallah nanti Bu kalau ada kesempatan mampir ke sana. Siap Pak Widi. Mungkin sekian dulu untuk kuliah pada pagi hari ini. Semoga Pak Widi selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam segala hal. Amin, Terima kasih atas ilmunya kembali Pak Widi. Sampai berjumpa lagi nanti di kesempatan selanjutnya, bisa ketemu di jurusan atau nanti online lagi. Terima kasih ya Pak Widi. Makasih Bu. Selamat bertugas kembali Bu Tuti, Mbak Perwita ya. Sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini hostnya saya ganti